Kembali lagi bersama saya Berki Ahmad Ipaldi. Kali ini kita akan membahas salah satu pembukaan catur yang cukup terkenal. Ya, pembukaan itu ialah permainan Italia. Permainan Italia atau bahasa Inggrisnya Italian Game ialah salah satu pembukaan yang sangat agresif. Dan pembukaan dimulai dengan E4 E5, kuda F3 kuda C6, lalu disusul dengan gajah C4. Dan ya, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui dalam permainan Italia. Sebagai putih, di sini kalian menyerang petak F7 dengan sangat sempurna. Ya, gajah C4 atau biasa orang mengatakannya gajah Italia, Italian Bishop, mengancam petak di F7 secara sempurna. Dan ya, mengapa petak F7 ini sangat penting sekali? Dan ya, itu sudah jelas bahwa Raja Hitam ialah satu-satunya bidak yang melindungi petak di F7. Jadi di sini Hitam harus ekstra hati-hati karena petak F7 dapat dieksploitasi sewaktu-waktu. Ya, itu tidak bagus sekali bagi Hitam. Dan selanjutnya yang perlu kalian perhatikan ialah di sini Hitam menjaga petak yang berada di D4. Jadi apabila kalian ingin menguasai petak pusat dengan maksimal, kalian dapat mencoba melakukan setup pion C3, pion D4. Ya, menggerakkan pion C3 terlebih dahulu, lalu disusul dengan menggerakkan pion menuju D4. Itulah beberapa setup dalam pembukaan permainan Italia. Lalu selanjutnya ialah di sini putih dapat melakukan rokade pendek. Ya, tugasnya sudah jelas bahwa di sini putih akan mengamankan rajanya terlebih dahulu agar nanti pada pertengahan permainan raja putih aman atau tidak dapat terserang. Dan kuda di F3 ini ya mengamankan raja dengan cukup maksimal karena kuda mengamankan petak-petak penting yang berada di sayap raja. Ya. Dan satu hal terakhir ialah di sini pion yang berada di E4 ini menggantung. Berbeda dengan pembukaan Gambit Menteri. Ya, di sini sudah jelas bahwa menteri melindungi pion yang berada di D4. Ya, dan itu sangat berbeda sekali dengan permainan Italia di mana pion E4 ini tidak terlindungi. Jadi, ya apabila ada keadaan yang cukup genting, di sini putih bisa saja melindungi pion di E4 dengan menggunakan kuda misalnya, kuda C3 atau kuda D2 atau dilanjutkan dengan pion D3. Ya, dan ataupun rokade pendek dan menggerakkan bentengnya menuju E1. Jadi banyak sekali ide yang dapat diterapkan dalam permainan Italia ini. Ya, itu ialah ide yang dapat diterapkan oleh putih. Lalu bagaimana dengan hitam? Ya, yang jelas ialah ada beberapa ide yang dapat diperhatikan oleh hitam. Yang pertama ialah di sini rajanya terancam serangan petak F7. Jadi di sini hitam harus ekstra hati-hati. Yang kedua ialah di sini putih menjaga petak yang berada di D5. Jadi di sini hitam tidak bisa sembarang menggerakkan pion menuju D5 dan ya jadi di sini hitam dapat menggerakkan pionnya menuju D6 ya apabila itu perlu. Jadi biasanya di sini hitam akan menggerakkan gajahnya terlebih dahulu lalu
menggerakkan pion menuju D6 dan selanjutnya disusul oleh menggerakkan gajahnya. Biasanya akan bergerak menuju G4. Ya. Dan selanjutnya yang perlu kalian perhatikan ialah di sini kuda menghalangi pion yang berada di C7. Ya. Jadi intinya ialah di sini hitam tidak bisa melakukan setup pion C7 disusul pion D5. Jadi di sini ya, hitam harus merelakan petak yang berada di D5 ini. Dan itu sangat tidak bagus sekali bagi hitam. Dan makanya di sini biasanya hitam akan melakukan kuda F6 terlebih dahulu, yang tugasnya ialah menjaga petak yang berada di D5 ini. Dan langsung saja kepada variasi. Ada beberapa jawaban umum yang dapat dilakukan oleh hitam. Dan yang jelas gerakan itu ialah kuda F6 dan gajah C5. Ya, walaupun gerakannya cukup sederhana, tetapi lanjutan selanjutnya ialah hal yang sangat berbeda sekali. Di sini apabila hitam melanjutkan dengan menggerakkan kuda menuju F6 atau biasa yang disebut dengan two knight defense, maka di sini kadang putih akan melanjutkan dengan kuda G5 yang disusul pada variasi right leaper attack. Dan itu sangat-sangat agresif sekali bagi kedua pemain. Lalu bagaimana dengan gajah C5 atau biasa disebut dengan Giocho Piano? Di sini hitam idenya ialah menggerakkan gajahnya terlebih dahulu sebelum memainkan pion D6. Dan ide satu lagi ialah di sini gajah hitam yang berada di C5 melakukan balas dendam serangan kepada petak F2. Ya, jadi di sini hitam akan mencoba untuk melakukan counter attack atau serangan balasan. Dan ya, itu ialah hal yang perlu kalian perhatikan apabila kalian memainkan hitam. Dan sudah jelas bahwa variasi selanjutnya, ya maksudnya variasi yang tidak umum, seperti memainkan pion menuju D6 misalnya, menteri F6 misalnya, ataupun pion F5. Ya, itu sangat tidak umum sekali. Pion D6 biasa disebut sebagai permainan semi Italia. Menteri F6, mekonal defense, pertahanan mekonal. Lalu F5 ialah Rousseau defense atau biasa disebut dengan ya Gambit Rousseau. Nah, itulah pokoknya mah. Ada juga di sini hitam dapat memainkan pion H6. Biasa disebut dengan variasi anti-flat leaper. Dan semuanya ialah menjurus kepada permainan yang cukup pasif. Berbeda dengan kedua gerakan yang tadi. Jadi itulah garis besar dari permainan Italia. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.